Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Bulan suci penuh berkah, penuh rahmat dan ampunan. Saya, Bayali Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada sesi sebelumnya kita sudah membahas bahwa bulan Ramadan merupakan bulan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendapatkan ampunan Allah, kita mesti memperbaiki hubungan dengan Allah dan hubungan sesama makhluk. Hablum minallah wa hablum minan nas. Untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka banyak sekali ibadah yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Para ulama memberikan julukan kepada bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, karena para ulama selalu memaksimalkan bulan Ramadan ini untuk beribadah dengan cara membaca Al-Quran. Dan tentu ini merupakan panduan dan tauladan dari Nabi SAW yang juga melaksanakan membaca Al-Quran di bulan Ramadan dengan maksimal. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW membaca Al-Quran bersama Jibril di bulan Ramadan. Al-Quran merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan bagi makhluknya agar bisa melaksanakan kehidupan ini dengan penuh pertimbangan yang tepat sebagaimana yang diarahkan dan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memaksimalkan Al-Quran merupakan bagian dari memperbaiki kehidupan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Nah, bulan Ramadan merupakan bulan yang memberi peluang bagi kita untuk banyak membaca Al-Quran. Kalau kita lihat dalam kehidupan para sahabat, kita ambil contoh seperti sahabat Utsman radhiyallahu anhu, maka beliau memaksimalkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan dengan mengkhatamkan Al-Quran setiap harinya di bulan Ramadan. Artinya 30 juz dalam sehari dikali 30 hari, maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 30 kali dalam sebulan di bulan Ramadan. Kita juga mendengar dari Imam Syafi'i rahimahullah, ulama pendiri mazhab, beliau mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan sebanyak 60 kali, dengan arti bahwa Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran setiap harinya 2 kali. Tentu ini merupakan kesungguhan dan contoh yang luar biasa oleh para pendahulu kita, bahwa ternyata waktu mereka adalah waktu yang sangat produktif untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pikir-pikir, mungkinkah bisa melaksanakan apa yang dilakukan oleh para ulama tersebut? Mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari, khususnya adalah di bulan Ramadan. Ternyata kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali orang yang bisa mengkhatamkan Al-Quran hanya dalam sehari. Orang yang sudah hafal Al-Quran kita lihat bisa dengan lancar, maka mereka akan membaca Al-Quran dalam waktu yang tidak cukup dalam sehari sudah khatam 30 juz. Nah, tentu ini berkat kesungguhan, kemampuan membaca Al-Quran yang sudah dilatih, yang selalu ditingkatkan, sehingga proses membaca Al-Quran itu tidak tersendat karena mungkin membaca huruf yang tidak tepat ataupun panjang pendek. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kesempatan di bulan Ramadan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk membersamai Al-Quran.
Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang memilikinya. Orang yang membaca Al-Quran di dunia akan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makna syafaat adalah memberikan pertolongan, memberikan bantuan, memberikan kelebihan. Kalau misalnya kita dalam timbangan kebaikan kita ada kekurangan, maka bagi orang yang datang membaca Al-Quran, orang yang nanti di akhirat datang kemudian membawa pahala bacaan Al-Qurannya, maka timbangan kebaikannya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, nanti di hari akhirat akan ada orang yang memanggil, bacalah Al-Quran dan naiklah tingkat kamu di surga, di mana batas akhir kamu membaca Al-Quran di dunia, maka di situ tempat kamu nanti di akhirat. Artinya kaum muslimin rahimakumullah, batasan membaca Al-Quran atau banyaknya membaca Al-Quran di dunia ini akan menjadi salah satu faktor penyebab di mana tempat yang tinggi yang akan ditempati oleh seorang hamba nanti di akhirat. Kemudian juga banyak hadis yang menyampaikan bahwa orang yang membaca Al-Quran maka juga akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Artinya bukan hanya seseorang mendapatkan pahala dari bacaan Al-Qurannya sendiri, bahkan juga mendapatkan syafaat dari bacaan yang dibaca oleh anaknya. Maka nanti di akhirat bagi orang orang tua yang menjadikan anaknya seorang pembaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, maka dengan itu nanti akan memberikan syafaat bagi orang tuanya di akhirat. Mirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan membaca Al-Quran. Bila kita dengar di negara Arab sana ada orang yang dalam semalam itu melaksanakan qiyamul lail dengan membaca Al-Quran, ketika qiyamul lail tersebut bisa sampai 15 juz. Kemudian juga ada yang 5 juz, bahkan juga ada yang sholat mereka di malam hari itu khatam 30 juz. Tentu ini merupakan prestasi yang luar biasa sekali. Nah, bagi kita yang memulai ini, minimal kita coba untuk dalam qiyam kita sholat, kalau tidak bisa 1 juz, setengah juz dulu misalnya. Kemudian kalau bisa lebih tambah dari itu, kalau bisa lebih tambah lagi dari itu, sehingga kita bisa memaksimalkan hari-hari kita bersama Al-Quran. Ulama juga ada menyebutkan mana yang lebih baik ibadah antara qiyam dengan baca Al-Quran di malam hari. Ada ulama yang mengatakan mengkompromikan antara dua amal ibadah ini, yaitu membaca Al-Quran ketika sedang melaksanakan qiyam. Maka ada 2 pahala yang dapat di situ. Pertama adalah pahala melaksanakan qiyamnya, salatnya, kemudian juga pahala membaca Al-Qur'annya. Mungkin Anda bertanya, ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang hafal Al-Qur'an. Apakah boleh membaca Al-Qur'an ketika sedang salat? Maka ulama mengatakan boleh melihat mushaf ketika melaksanakan salat qiyamul lail, dengan syarat tentu tidak melakukan banyak gerakan yang akan membatalkan salat. Mudah-mudahan pada Ramadan kali ini kita bisa memaksimalkan Al-Quran. Kita beri waktu untuk bersama Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan kepada kita dan memberikan syafaat kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.